Hai, aku Dendi dari podcast Rehat Sejenak. Terima kasih ya sudah berhenti sebentar. Aku harap kalian berbakat badan juga mendengarkan. Ah, akhirnya ya, setelah sekian lama kita nggak bertegur sapa, akhirnya kita bertemu kembali di podcast kecil-kecilan ini lewat via suara gitu. Dan aku tuh rindu banget sama kalian. Apakah kalian rindu aku juga ya? Tapi aku gak akan memaksakan rindu kalian karena ya rindu seseorang itu adalah sesuatu yang gak bisa dipaksakan gitu. Jadi di episode kali ini, kemarin kan aku bikin postingan gitu ya. Nah di dalam postingan tersebut kayak aku mempersilahkan orang-orang tuh untuk menceritakan apa yang sedang mereka alami gitu. Dan syukur ada beberapa teman-teman yang mengirimkan cerita dia gitu. Nah di episode kali ini aku tuh kayak mau membacakan cerita yang sudah dikirim oleh teman-teman gitu. Tapi aku nggak bisa menceritakan semua ya. Cuman di episode-episode berikutnya mungkin aku akan menceritakan cerita-cerita kalian gitu. Dan harapanku ketika kalian sudah selesai untuk bercerita, kalian bisa merasakan sedikit lebih lega lah. Dan cerita kalian tuh bisa memotivasi orang-orang yang mendengarkan podcast kecil-kecilan ini gitu ya. Karena kadang ketika kita mendengarkan orang yang ternyata sama dengan kita tuh ngerasa bahwa kita tuh nggak sendirian lagi gitu. Oh ternyata aku nggak sendirian ya gitu. Ternyata eh, beberapa di antara manusia-manusia ini mengalami nasib yang sama dengan diriku gitu. Dan kalian bisa merasa lebih lega gitu. So tanpa lama-lama siapkan guling juga bantal. Aku akan mengantarkan kalian ke dalam tidur yang nyenyak. Untuk itu mari kita mulai. Katanya jadi anak bungsu itu enak ya. Hidup di masa jaya orang tuanya, di masa keberhasilan kakak-kakaknya, selalu diusahakan yang terbaik agar tidak pernah merasakan sakit yang mereka rasakan. Ya, aku memang mendapatkan semua itu. Aku disayang, tapi aku merasa takut. Aku takut kasih sayang mereka tak pernah bisa aku balas dengan keberhasilan dalam hidup. Aku takut semua yang mereka berikan kepadaku berakhir dengan kegagalan karena ketidakberdayaanku dalam menghadapi hidup. Mereka selalu merangkulku, memberikan aku ruang untuk selalu terbuka. Tapi aku menutup semua pintu itu, bukan karena tidak percaya. Hanya saja aku merasa aku tak pantas banyak bicara. Aku tak pantas membahas luka-luka orang tua dan saudara-saudaraku lebih mengengah lagi. Mereka hidup susah sejak kecil. Masa remaja mereka digunakan untuk bekerja. Semua mereka lakukan untuk mendukung ekonomi orang tua. Untuk membuat adik kecilnya ini, mereka ingin tetap hidup. Kehidupan terus berjalan dan rodanya terus berputar. Di mana aku tumbuh menjadi anak yang tidak disukai semua orang, terkecuali orang tuaku. Aku jadi anak yang temperamen sejak kecil. Aku selalu belajar mengalah. Misalnya mengalah untuk tidak menonton serial anak-anak demi ayah bisa menonton sepak bola. Sejak kecil aku juga disuruh bungkam. Ayah dan ibu pergi ke ladang setiap harinya. Hari-hari aku lalui sama penuh warna. Banyak hal yang bisa aku lakukan. Bersenang-senang bersama teman-teman. Tapi aku membenci sekolah. Di sana seolah menjadi neraka bagiku. Aku selalu mendapatkan diskriminasi dan pembulian yang sampai sekarang membekas di ingatan. Aku pikir aku tak apa, tapi semakin dewasa, aku semakin sadar kenapa aku selalu bisa menikmati luka yang kubuat sendiri. Aku suka melihat diriku terluka. Aku diam. Aku diam karena aku terlalu takut. Aku diam karena aku menganggap semuanya memang baik-baik saja. Hingga akhirnya semua meledak ketika aku dewasa. Aku merasa tak aman di kerumunan orang banyak.
bukan gugup, namun ketakutan yang tidak pernah aku ungkapkan ke siapapun. Aku tidak suka ramai, aku tidak suka bersosialisasi, aku tidak cukup energi untuk terus berinteraksi. Aku lelah terus membengkap mulut ketika menangis. So tabahlah untuk menguatkan orang lain. Aku bukan berpura-pura kuat. Aku juga tidak tahu bagaimana cara untuk tidak berpura-pura lagi. Hai teman, terima kasih banyak ya sudah mengirimkan cerita yang bagus ini. Aku harap setelah ini kamu baik-baik aja ya. Dan aku juga berharap di kehidupan berikutnya, setelah mengalami fase-fase yang cukup berat dalam kehidupanmu, atau mungkin dalam hal yang gak bisa kamu selesaikan gitu, dan semoga kamu bisa menemukan solusi dari ketidaksempurnaan dalam hidup ini gitu ya. So, memang hidup ini berat gitu, tapi ya mau gimana lagi gitu. Kita di dunia ini sangat sibuk sekali orang ya. Ketika kita melamun aja nih 1 detik, itu ada aja apa yang di depan mata kita tuh selalu ada aja. Bahkan kita sering merasa tertinggal gitu. Kita takut akan diri kita sendiri, kita takut kita nggak bisa apa-apa, atau bahkan kita takut nggak berguna untuk orang lain, bahkan untuk keluarga kita sendiri gitu, yang sudah mengusahakan mati-matian untuk agar masa depan kita tuh ceria, agar masa depan kita tuh gak seburuk apa yang mereka alami dulu gitu. Cuman semakin banyak beban yang kita tumpuk, semakin banyak tanggung jawab yang dipasrahkan kepada kita untuk menjadi sempurna, akhirnya kita tuh lupa bahwa sebetulnya kita itu manusia. Ada salah, ada benar, ada buruk, ada baik juga gitu. Tapi orang-orang yang selalu menganggap kita adalah manusia yang sempurna, kita disuruh harus selalu terlihat baik-baik aja gitu. Ketika kita dianggap sebagai manusia yang sempurna, bahkan kesalahan sedikit pun aja itu bisa merubah stigma buruk terhadap diri kita gitu, dari pandangan orang lain. Memang berat sih kalau menanggung itu ya. Tapi menurutku ketika aku membahas anak pertama dan ketika ada cerita dari anak bungsu, pada akhirnya setiap anak tuh mempunyai histori masing-masing gitu. Dan setiap anak juga punyalah hak sebagai anak itu seperti apa gitu. Dari masa kecilnya, dari masa remajanya hingga dia menginjak dewasa, anak tuh pasti memperjuangkan apa yang terbaik buat orang tuanya gitu. Tapi kalau kita sebagai anak dipaksa ke arah sini dan itu bukan keinginan kita sendiri, itu adalah pengekangan yang cukup jahat banget gitu ya. Sebenarnya kita tuh cuma pengen diperhatikan aja gak sih ya kan, sebagai anak gitu. Kita tuh gak pengen dikekang lah, bla bla segala macem. Pokoknya intinya yang merusak mental kita gitu. Cuman orang-orang zaman dulu kan memang mendidik anaknya tuh keras banget gitu ya. Dan ketika kita merasakan di dunia dan keadaan baru ini, kita merasa mental kita tuh mudah gampang terkuras gitu. Apalagi kita sering scroll di TikTok, itu banyak kayak kata-kata sedih yang seolah itu relate dengan kita. Akhirnya kita larut-larut terus dalam keadaan tersebut dan kita tuh kehabisan untuk motivasi terhadap diri kita sendiri gitu. Dan titik terendah kita itu adalah merasa depresi mungkin ya, menyakiti diri kita sendiri, atau bahkan ya merasa gak percaya diri dan menyalahkan dunia ini jahat gitu. Cuma itu adalah hal yang negatif. Gimana ya, kayak gue juga gak bisa menghakimi itu. Kita harus merasakan momen dan keadaan yang sama agar kita tuh bisa kayak bilang bahwa hal itu tuh gak benar gitu. Tapi setiap luka kan punya tempatnya masing-masing gitu ya kan. Ya kekuatan mental seseorang itu kan gak bisa disamaratakan gitu ya. Ada yang benar-benar mentalnya kuat, ada yang ya lemah dan rapuh gitu. Cuman kalau bisa sih jangan sakitin diri sendiri gitu.
Soalnya masa sih diri kita udah sakit disakitin lagi gitu. Ayolah, diri kita tuh perlu dipeluk, lukanya perlu dirawat. Apalagi kalau ada memar ya jangan ditambahin memar lagi gitu. Bahkan parahnya lagi, mungkin di antara kalian yang cuek banget soal memar-memar di tubuh kalian, akhirnya kayak ketika ada memar baru lagi kalian tuh ngerasa biasa aja dan itu adalah hal yang wajar gitu. Padahal juga ayolah sayangi diri kita masing-masing gitu. Kita harus bangkit, kita harus kuat, ya kan? Karena hidup yang kemarin itu takkan terulang lagi gitu. Tapi hari esok perlu dipikirkan dan patut diperjuangkan kan? So, untuk kamu yang sudah mengirimkan cerita ini dan berani untuk bercerita, terima kasih banyak ya. Sudah jujur terhadap dirimu sendiri dan berani menceritakan cerita yang bagus ini. So, aku Dendi dari podcast Istirahat Sejenak. Terima kasih ya sudah berhenti sebentar dan aku harap kalian pulih lebih cepat lagi ke depannya gitu. So, semangat ya guys ya. Semoga di tahun depan gue bisa menemukan apa yang terbaik untuk podcast kecil-kecilan ini gitu. Soalnya gue juga masih mengevaluasi apa yang kurang, baiknya tuh kayak gimana, pembahasan gaya bicara tuh kayak gimana gitu. Pada dasarnya manusia tuh harus selalu berproses ya kan. So, mari kita tunggu bersama-sama dan terima kasih kalian sudah mendengarkan hingga di detik ini. Aku harap kalian baik-baik aja di sana. See you, bye-bye. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.